Tolong Romaisa. Jika kamu tidak punya keberanian, maka kamu tidak boleh mencintaiku. Aku tidak hanya mencintaimu, aku juga menikahimu. Tidak ada seorang pun yang mengakui pernikahan tersembunyi. Semua orang akan mengakuinya pada waktu yang tepat. Maka kamu juga harus melewati batasmu pada waktu yang tepat. Aku tidak bisa menghadapi ibuku. Aku merasa malu meskipun aku sudah menikah denganmu. Maafkan aku atas semua waktu yang aku habiskan bersamamu, Taimur. Kenapa kamu tidak mengerti? Kamu seorang pria. Tempatkan aku di tempatmu dan pikirkan tentang itu. Aku telah memberikan segalanya milikku padamu. Apa yang kamu katakan? Apakah menurutmu aku adalah tipe pria yang seperti itu? Mengambil keuntungan dari gadis-gadis? Sekarang aku tidak akan yakin dengan kata-katamu. Atas, tolong dengarkan aku. Mengapa kamu menciptakan tontonan? Saya menciptakan tontonan karena jadi aku bisa menyelamatkan diriku agar tidak di depan semua orang. Dengarkan aku mengatakan ini padamu bahwa aku akan berbicara dengan orang tuaku segera setelah ujian selesai. Aku tidak bisa melakukan apapun sebelum itu. Mengapa kamu tidak bisa melakukan apa? Mencoba memahami keterpaksaanku. Kamu juga mencoba memahami keterpaksaanku. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Tolong berhenti menangis. Aku pikir mencintaimu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Yang harus aku bayar seumur hidupku. Anda harus membayar. Untuk sisa hidupmu. Kamu harus tetap bersamaku. Kamu juga harus membuatkan tehku di pagi dan sore hari. Kamu harus melayaniku siang dan malam. Seperti istri yang penurut. Oke, baiklah, kamu tidak melayaniku. Oke, lakukan satu hal. Kamu hanya tinggal di rumah dan perintahkan aku. Aku akan menuruti semua perintahmu seperti orang yang patuh. Suamiku sepanjang hidupku. Bagus. Perintah pertamaku adalah itu. Kamu harus segera membawa orang tuamu ke rumahku. Secepatnya aku mendapat kesempatan, aku akan berbicara dengan mereka. Janji. Halo. Halo. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Ya, sebenarnya, kelasku baru saja selesai, jadi. Oke, kalau begitu cepatlah datang, aku menunggumu. Oke, aku datang. Apa yang terjadi? Sepupuku ada di sini. Aku pergi. Pertama-tama normalkan suasana hatimu. Apa yang akan kamu katakan jika dia bertanya? Aku akan berbohong bahwa aku gagal. Katakan padanya kebohongan lainnya. Semua orang tahu bahwa kamu tidak gagal. Ya, benar sekali. Tapi saat ini aku merasa aku mungkin gagal dalam tes ini. Aku tidak akan membiarkanmu gagal. Oke. Ayo pergi. Kenapa kamu datang di belakangku? Maukah kamu mengenalkanku pada sepupumu? Sama sekali tidak. Pertama, kamu bawa orang tuamu ke rumahku. Lalu aku juga mengenalkanmu pada sepupuku. Aku sudah bilang padamu bahwa aku akan berbicara dengan mereka secepatnya. Aku mendapat kesempatan, tapi kamu masih bersikeras. Selamat tinggal. Apa yang terjadi? Tampak khawatir. Apa? Tidak ada apa-apa. Apa yang telah terjadi? Apakah ada masalah lainnya? Kamu tahu, kamu selalu bisa memberitahuku. Jika ada masalah lain atau uang lain dibutuhkan, beritahu saya. Bukan begitu. Itu sangat menyakitkan. Ketika Anda harus mengambil uang dari orang seperti itu, siapa yang tidak menyukaimu? Ketika Sakena Hala menikah atas pilihannya sendiri, lalu kakek marah padanya. Setelah kematiannya, kemarahannya telah menular ke ibuku.
Meskipun ibuku memberitahuku bahwa dia dan Sakina, Bibi seperti teman baik. Jadi dia harus memaafkannya dengan hati terbuka. Jika dia tidak berhenti untuk membantunya di hari-hari kemiskinannya. Lalu bagaimana dia bisa tenang setelah mengetahui kesepian saudara perempuannya? Ibu saya memiliki pola pikir lama. Dan kamu selalu memulai topik ini ketika kamu bertemu denganku. Lihatlah, manusia. Dia tidak salah di tempatnya. Kalau begitu menurut sudut pandangmu, aku salah. Kamu melakukan satu hal, mengirim orang tuamu ke rumahnya. Jadi dia bisa bersabar. Aku menikahinya untuk memberinya kesabaran itu. Jadi dia akan percaya padaku bahwa aku tidak akan meninggalkannya. Dia mulai membuatku lebih tegang dari sebelumnya. Jadi selesaikan ketegangan ini. Kirim orang tuamu ke tempatnya. Bagaimana saya bisa mengirim? Ada ketegangan di rumahku. Ayah telah mengambil pinjaman dari temannya untuk bisnis. Sekarang bisnisnya tidak berjalan baik dan temannya sedang menuntut uangnya kembali. Rumahku berjalan dengan gaji kuliahku. Dan dia tidak bisa mengerti itu. Dia terus mengatakan untuk mengirim orang tuamu. Kirim orang tuamu. Lakukan satu hal. Cukup beritahu orang tuanya tentang hal itu. Dan ketika kamu menginginkannya, lalu menikah. Jadi mengapa dua? Tidak. Ibuku tidak makan burger. Itulah sebabnya aku membelikan biryani untuknya. Maukah kamu bertemu ibu? Tidak. Dia menjadi emosional setelah bertemu denganku. Dan ingat terakhir kali kamu mengatakan itu, jangan bertemu ibu. Dia mulai semakin merindukan keluarganya. Ya. Aku tidak tahu kenapa. Setelah sekian tahun, dia masih merindukan mereka semua. Jika mereka semua telah meninggalkannya, maka dia harus mengakuinya. Kenapa kamu bersikap kasar sekali? Salam. Salam. Apa yang sudah kamu beli? Nasi biryani. Mengapa? Aku sudah membuat makanan di rumah. Aku belum membelinya. Gina sudah mengirimkannya untukmu. Apakah kamu bertemu Gina? Hari ini adalah yang pertama. Ambil ini. Amal. Kakakmu telah mengirimkan ini untukmu. Itu bagus. Seperti anggota keluargaku yang lain. Jika dia juga tidak peduli dengan kita. Kalau begitu beritahu aku, bagaimana aku akan membesarkanmu? Bagaimana aku bisa masuk ke rumah ini? Tidaklah dosa menikah dengan pilihan sendiri. Itu adalah dosa, anakku. Saya wanita yang tidak memiliki orang tua, dan tidak memiliki mertua. Dia menjadi aib di masyarakat ini. Tidak seperti itu. Di dunia ini juga ada orang baik. Semua orang tidak sama. Semua orang sama. Tidak ada seorang pun yang baik atau buruk. Situasi membuat orang menjadi baik, dan situasi membuat orang menjadi buruk. Aku tidak tahu mengapa aku memulai itu. Haruskah aku menyajikanmu makanan? Aku tidak lapar. Aku akan tidur. Makan dulu baru tidur. Omong-omong, saya sangat senang dengan hal itu. Setidaknya kamu bertemu Gina. Bagaimana kabar Gina dan Sabahat? Kalau tidak ada seorang pun di keluarga kami yang ingin bertemu kami. Apa yang terjadi padamu? Mengapa Anda selalu memulai topik ini? Apakah ada gunanya memikirkan mereka? Sudah bertahun-tahun berlalu. Jangan pikirkan mereka. Kamu tidak akan mendapatkan apapun dengan memikirkan mereka. Air mata kenangan tidak bisa menghapus masa lalu kita. Masa lalu kita akan tetap bersama kita selamanya. Bahasa Roma, makanlah makanan, anakku. Salam. Salam. Ibu, saudara laki-laki Ad bicara padanya sekarang. Biarkan dia mengambil nafas, pergi, dan membuat teh untuk saudaramu.
biarkan aku belajar sedikit. Apakah kamu akan pergi atau? Biarkan dia belajar, Ibu. Kamu telah menjemputnya dari ruang kerjanya. Ya. Aku juga sedang memikirkan hal itu. Apa? Itu. Aku harus menjemputnya dari belajar. Mengapa? Dia ingin menjadi dokter. Apakah kamu tahu itu? Berapa mahalnya pendidikan kedokteran? Bisnis ayahmu juga tidak berjalan baik. Bagaimana kita akan mengelola pengeluaran ini? Jangan khawatir. Biar aku ambil kertas akhirku. Maka aku akan mendapatkan pekerjaan bagus di suatu tempat. Semoga. Kita akan melihatnya. Kamu beritahu aku, apakah Anda sudah menerima uang dari tuition? Saya harus menyerahkan formulir Sehrish dan menyerahkan biayanya. Tidak. Aku belum mengerti. Kamu simpan ini. Sisanya, ambil saja dari ayah. Tidak, anakku. Aku tidak akan mengambil darinya. Oh, tidak masalah. Aku akan memberikan sisanya padamu besok. Sehrish, bawakan biskuit untuk saudaramu juga. Aku sudah melihatnya, mereka sudah selesai. Mereka ditempatkan di kabinet lainnya. Pergi dan bawa itu. Apakah kamu sedang Dia menyimpan segalanya untukmu. Kemana ayah pergi? Saya pikir dia menjual mobilnya. Mengapa dia menjual mobilnya? Ya. Aku juga bilang kalau aku punya beberapa perhiasan. Kamu bisa menjualnya. Ini adalah rumah seorang gadis muda. Jika seseorang datang maka mereka melihat statusnya juga. Teman dari dia mengambil pinjaman. Dia sudah menanyakannya beberapa waktu lalu. Ya, dia sudah bertanya. Tetapi, kita harus mengembalikannya dari suatu tempat. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना तुम मेरी जिंदगी की आदत हो किस तरह छोड़ Apa yang sedang kamu lakukan? Apa? Tidak ada apa-apa. Minum teh. Minumlah itu. Tempatkan itu. Siapa masalahnya? Kamu tampaknya khawatir. Taruh di atas meja. Aku sedang belajar. Aku akan memilikinya nanti. Kenapa kamu begitu marah? Bicaralah, anakku. Saya ingin menceritakannya kepada Anda hari ini. Ya, katakan padaku, ada apa? Apakah ada masalah? Sebenarnya, Ibu, aku, sehari sebelum kemarin. Aku akan mendengarkanmu nanti. Datang. Duduk. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Kamu datang setelah sekian lama. Rumaisa. Ya, Ibu. Anakku, Bibi Farzana ada di sini. Kemarilah. Ibu, aku sedang belajar. Tidak bisa datang sekarang. Datang saja beberapa menit saja. Oke, aku datang. Salam. Salam. Tetaplah diberkati. Apakah kamu merasa baik-baik saja?
Tidak, dia baik-baik saja. Dia hanya sedang menahan ketegangan. Dari belajar saat ini, kamu tahu bahwa anak-anak mengambil banyak ketegangan di sana. Belajar. Saya juga menjelaskan padanya beberapa waktu. Tidak mengambil banyak ketegangan. Saya akan merekomendasikan Anda. Ketika dia akan mengikuti, kamu mencari pernikahannya. Sekarang di perguruan tinggi, anak perempuan dan laki-laki belajar bersama. Bahasa Roma. Kamu juga memilih seorang laki-laki untukmu di universitasmu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Sekarang ini pernikahan cinta tidak bertahan lama. Anak laki-laki menghilang setelah menggoda gadis. Aku akan menikahkan anakku dengan kemegahan dan banyak perhatian. Aku punya banyak rencana untuk pernikahannya. Ibu, aku belum mau menikah. Saya akan melakukan pekerjaan setelah saya lulus. Apa? Maka kamu akan menjadi lebih tua untuk menikah. Bibi Farzana benar. Apa yang terjadi padamu, Ibu? Kamu selalu berbicara tentang topik ini. Biarkan aku fokus pada pelajaranku. Aku akan belajar. Tata kursi ini dengan benar. Salam. Salam. Pergi dan siapkan makanan untuk Nyonya. Ibu, aku belum lapar. Aku akan makan sedikit nanti. Apakah kamu lelah? Ya. Lalu tinggalkan pekerjaan ini. Ibu, apa yang terjadi padamu? Saya menjadi dokter setelah kerja keras dan sekarang Anda menyuruhku meninggalkannya. Karena kamu sangat lelah, itulah alasannya. Daripada tinggal di rumah dan bosan, lebih baik pergi kerja dan lelah. Kenapa kamu akan merasa bosan di rumah? Saya pergi berbelanja setiap hari untuk belanjaan pernikahan Anda. Kamu bisa pergi bersamaku. Sungguh, kamu belum melihat seorang pun laki-laki untukku, dan kami mulai berbelanja pernikahan seperti ini. Ya, segera setelah aku menemukan seorang pria untukmu, aku akan menikahimu dengan cepat. Dan kamu ingat janjimu. Jangan mencoba mencari alasan apapun. Bagus, maka kamu juga harus berjanji padaku satu hal. Apa itu? Bahwa kamu akan menikah dengan manusia. Oh. Ok, Ibu. Katakan padaku satu hal. Maukah kamu mengundang Bibi Rumaisa dan Sakeena di pernikahanku? Apa yang sedang kamu bicarakan? Kita tidak ada hubungannya dengan mereka. Dia adalah adikmu. Dan jika kamu tidak ada hubungannya denganku, lalu kenapa kamu mengirim uang setiap bulan? Seseorang membantu orang miskin. Sebenarnya, Ibu, aku merasa Rumaisa khawatir hari ini. Apa? Apakah kamu melihatnya lagi hari ini? Aku melarangmu. Jadi meskipun aku bertemu dengannya. Ibu, kamu sendiri yang memberiku uang untuk diberikan kepada Bibi Sakeena. Apa perlunya kamu memberikan uang kepada bibimu sendiri? Anda dapat mengirimkannya melalui pengemudi. Kebencian sebesar itu tidaklah baik. Ketika dia tidak peduli dengan keluarga kita, lalu apa yang aku butuhkan untuk mencintainya di hatiku? Kakekmu memiliki kesedihan ini saat sakit terakhir kalinya, bahwa putrinya telah menikah di pengadilan tanpa keinginannya. Apakah kalian berdua saudara perempuan? Tidak bisa melupakan ini dan bersatu lagi. Menolongnya adalah hutang pada kita berdasarkan hubungan darah kita, yang sedang saya bayar. Jika dia bukan saudara perempuanku, kalau begitu aku tidak peduli padanya. Apakah dia mati karena kelaparan? Tapi aku tidak akan pernah melupakan aib yang harus dihadapi keluarga kami, karena Sakinah. Ayah, kau bicara pada mereka sekali lagi dan meminta rentang waktu. Jangan menjual barang-barang yang seperti ini. Sungguh, Anda berbicara tentang hal-hal rumah tangga. Aku takut itu. Bagaimana jika kita harus menjual rumah ini? Ayah, kamu bicara padanya. Lihat, aku mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus. Penawaran, segera setelah saya menyelesaikan ujian saya akan memulai pekerjaan dan mengembalikan uang mereka. Tidak anakku, itu tidak mungkin sekarang, aku tidak bisa. Minta waktu lagi. Aku sudah mengambil banyak waktu. Melihat. Mendengarkan. Dengarkan aku, anakku. Kita akan mengalami masa sulit. Tapi segera. Semoga kita akan bersenang-senang lagi. Kamu berikan aku alamatnya, aku akan berbicara dengan mereka. Apa yang akan kamu katakan? Aku akan meminta waktu. Aku akan menyuruh mereka menunggu sebentar sampai aku mendapat pekerjaan.
Kamu berikan aku alamatnya. Putra, rumah Farok, kamu tahu itu. Dengarkan, ingat putaran itu. Dengarkan, apakah Taimur tidak datang ke universitas? Aku sudah mengirim pesan padanya, tapi dia tidak membalas pesanku. Aku tidak tahu, aku juga belum pernah melihatnya di universitas. Mungkin dia sedang sibuk di suatu tempat. Baiklah, tapi setidaknya dia harus menjawabku. Dia pasti marah padamu. Kapan kamu mengirim pesan padanya? Tadi malam. Kemarin. Kalian berdua bertengkar kemarin? Saya biasanya terjadi. Oke, kamu jangan khawatir. Aku meneleponnya. Halo, Halo. Taimur, kenapa kamu tidak datang ke universitas hari ini? aku akan pergi ke suatu tempat untuk pekerjaan yang mendesak. Setidaknya membalas pesan Rumaisa. Dia mulai khawatir. Dia punya satu hal untuk dikatakan padaku. Itu untuk mengirim orang tuaku ke tempatnya. Aku tidak bisa melawannya sekarang. Kalau begitu kamu harus bilang padaku kalau kamu tidak ingin orang tuamu ke rumahku. Kamu bosan denganku. Dan kamu seharusnya. Karena kamu sudah mendapatkan segalanya dari perusahaan saya, kehormatan saya, segalanya. Tapi kamu tidak kehilangan apapun. Hanya aku yang kalah dalam hal ini. Halo. Kenapa kamu memberinya telepon itu? Aku belum memberikannya telepon, dia punya. Merampasnya dari tanganku. Oke, sekarang jaga dia baik-baik. Aku akan datang sebentar lagi. Dengarkan aku Romaisa, jika kamu melakukan itu maka dia akan kesal. Dia merasa kesal, kami sudah menikah. Dan sekarang ketika aku memintanya untuk membawa orang tuanya ke tempatku dan meminta ibuku untuk membuat lamaran. Lalu dia menunjukkan sikap padaku. Aku merasa dia tidak tertarik padaku sekarang. Dan kamu tahu ini dengan sangat baik. Demi Tuhan. Kamu juga meragukanku. Kamu sudah mulai meragukan setiap pria di dunia ini. Ya, saya bersedia. Karena ini adalah masalah kehormatan saya. Tapi kamu tidak peduli dengan itu. Itu adalah sesuatu yang menurutku harusnya. Aku harus tetap pada batasanku. Aku telah melewati batasku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana aku sampai pada kata-katamu dan aku menikah dengan Taimur. Aku hanya punya ibuku di dunia ini. Setidaknya aku harus mendapatkan kepercayaannya. Itulah satu-satunya hubungan yang saya miliki di dunia ini. Aku benar-benar membuatnya kesalahan yang sangat besar, benar-benar kesalahan yang besar. Itu salahku. Nyonya, seseorang bernama Taimur datang menemuimu. Dia adalah putra Hamid, putra Tuan Hamid. Ya, dia datang untuk memberiku uang. Suruh dia duduk di ruang tamu. Baiklah Tuan, aku melihatnya. Ya, kamu pergi dan temui dia. Aku datang. Oke.
Salam. Salam. Apakah kamu putra Tuan Hamid? Ya, Ayo, ayo duduk. Farok datang. Kamu masuk saja. Kamu sudah tumbuh dewasa. Aku telah melihatmu setelah sekian lama. Apa yang sedang kamu lakukan saat ini? saya di semester akhir, Mbak. Saya punya ujian minggu depan. Apakah ibumu sudah menemukan gadis yang cocok untukmu? Belum, Bibi? Belum. Salam. Salam, apa kabar? Biarkan saja. Kalian berdua berbicara satu sama lain, aku membuat teh. Oke, itu bagus sekali. Hamid tidak ikut denganmu. Apakah dia baik-baik saja? Ayah baik-baik saja. Sebenarnya aku ingin berbicara dengan kamu tentang sesuatu. Ya, katakan padaku. Apakah Anda membeli secara tunai atau cek? Sebenarnya, Kamu membeli cek. tidak. Tidak, kamu benar-benar membeli dalam jumlah besar secara tunai. Paman, saya belum membeli uang tunai. Aku di sini hanya untuk berbicara denganmu. Oke. Bagus. Oke, katakan padaku apa yang ingin kamu katakan. Sebenarnya, ayah telah mengambil pinjaman darimu. Bahasa Roma. Kamu harus memberi timer waktu. Berapa banyak waktu? Aku tidak menyuruhnya menikahiku dan membawaku ke rumahnya. Saya hanya menyuruhnya untuk mengirim keluarganya ke rumah saya. Dia harus memberitahu hal ini kepada ibunya agar aku juga bisa ikut. Ibuku dalam kepercayaanku dan memberitahunya sesuatu. Menurut saya, timer baik-baik saja di tempatnya. Ketika dia sudah stabil, kemudian dia bisa berbicara dengan orang tuanya. Kanan. Dan kamu memihak padanya. Apa gunanya memihak dalam hal ini? Aku hanya membuatmu mengerti bahwa Kamu juga bisa membuatnya mengerti. aku terus membuatnya mengerti. Kapan dia akan datang? Aku akan bertanya padanya juga. Dan tolong, kamu tidak bertarung dengannya. Ayah menjual mobilnya untuk mengembalikan uangmu. Paman, aku akan ujian akhir minggu depan, dan setelah itu aku akan mulai melakukan pekerjaan di suatu tempat. Aku akan mencoba mengaturnya dengan cara tertentu. Anakku, kamu tidak mengerti aku harus melakukan pembayaran kepada klien saya. Maaf. Paman, tolong tunggu sebentar lagi. Kamu di mana? Sudah menunggu selama itu. Segera setelah saya mendapat pekerjaan, saya akan mengambil pinjaman dan kembali. Uang Anda segera. Setidaknya ayah tidak perlu menjual mobilnya seperti itu. Paman, bolehkah aku pergi? Oke, baiklah, tapi tehmu hampir siap. Kamu tidak akan meminumnya? Tidak, Paman. Lain kali aku akan terlambat dari universitasku. Terima kasih banyak atas waktumu. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना।
Apa kabarmu? Tehmu sudah dingin. Seperti cintamu. Aku sudah menikahimu. Apalagi yang bisa kulakukan untuk memberimu bukti cintaku? Dengan mendeklarasikan pernikahan dan dengan mengirimkan keluarga ke rumahku. Aku sedang mencoba melakukan itu. Taimur, aku mengutuk hari itu. Ketika aku pergi ke apartemenmu bersamamu. Dan aku juga tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Dan mungkin kamu juga mencintaiku saat itu. Itulah sebabnya. Maka dari itu dalam Islam diharamkan bagi anak perempuan dan anak laki-laki untuk bertemu secara pribadi. Melakukan cinta itu tidak salah. Melewati batas dalam cinta itu salah. Bertemu secara pribadi dalam cinta itu salah. Kami tidak melakukan dosa apapun. Kami menikah pada saat itu. Semua pertemuan kami sah. Bagaimana jika, Taimur? Bagaimana jika aku mencintaimu hanya di hatiku? Itulah penyebab kehancuran manusia. Dengar, aku tidak akan membuat bencana apapun. Romaisa, apa pendapatmu tentangku? Aku bukan orang seperti itu. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Sekarang, di rumahku, ada ketegangan yang terjadi. Bisnis ayahku tidak berjalan baik. Di saat seperti ini aku tidak bisa bicara tentang pernikahan. Itu tidak terlihat bagus. Tolong, beri aku sedikit waktu. Hubungan yang baik sulit ditemukan. Dia berpendidikan tinggi dan dia juga tampan. Dan kita juga tahu tentang keluarganya dengan sangat baik. Gina adalah putriku satu-satunya, dan aku akan menikahinya di tempat yang sangat baik. Setelah mencari tahu segalanya, ketika gadis sudah dewasa, lalu mata ibu menjadi seperti mata elang. Aku suka cowok itu pada pandangan pertama. Ada kemungkinan bahwa dia sudah berkomitmen. Anda telah melihatnya dengan mata elang Anda, tetapi saya pikir kamu juga harus bertanya pada Gina tentang hal itu. Gina telah menyerahkan keputusan ini pada kami berdua. Dia adalah putri kami satu-satunya. Dan mereka berutang pada kita. Akan lebih baik jika dia menjadi orang yang kita syukuri. Dan Anda akan memaafkan pinjaman itu kepada mereka di biaya pernikahan. Anda mencoba berbicara dengan saudara Hamid tentang topik ini. Tapi sahabat, ada banyak perbedaan di sana dan status kita. Jadi lebih baik lagi. Akan ada perbedaan dalam status kita. Maka dia akan setuju untuk menjadi menantu kita. Aku mengirimkan teh segar dan hangat untukmu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Datang dan duduk. Hari ini, kamu tidak pergi ke rumah sakit. Aku akan pergi jam 3. Lebih baik jika Anda berangkat lebih awal, itu akan menguntungkan bagi Anda. Apa yang terjadi? Sebenarnya, ibumu, dia telah memilih seorang anak laki-laki untukmu. Sekali lagi, sekarang kali ini siapa anak laki-laki itu? Dia adalah anak dari teman baikku. Kamu harus tahu itu. Aku membuat janji dengan ibuku. Laki-laki manapun yang akan dia pilih untukku, aku tidak akan menolaknya. Dan kalau kamu juga menyukainya, saya tidak punya masalah. Itu seperti gadis yang baik, anakku yang cantik, aku mencintaimu. Sebenarnya, saya sudah berbicara dengan Taimur tentang menjual mobil saya. Taimur meminta agar, jika Anda menunggu selama sebulan maka, ya, aku sudah memberitahu Taimur bahwa aku bisa menunggu lebih dari sebulan, itu bukan masalah. Dia butuh waktu, itu sangat baik dari Anda, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Kamu, seperti ini aku akan mendapatkan waktu untuk menstabilkan diri. Kenapa kamu bicara seperti itu? Jangan khawatir, Tuhan akan memperbaikinya. Tidak, sebenarnya dia mengatakan itu. Segera setelah ujiannya, dia akan mendapatkan pekerjaan di beberapa perusahaan multinasional. Itu hebat, itu hebat. Sebenarnya aku ingin mengatakan itu. Aku perlu bicara denganmu tentang suatu hal. Ya, katakan padaku mengapa kamu berhenti, tetap santai dan katakan. Apapun yang ingin kau katakan padaku. Taimur datang ke rumah kami di pagi hari dan sabahat. Melihatnya, sebenarnya kakak iparmu yang mengatakan bahwa dia sangat baik. Sebenarnya dia sangat baik jadi dia mengaguminya. Dan mengatakan padaku bahwa aku harus bicara padamu tentang hubungan Taimur.
Untuk putri kami Gina.